Video ini buat yang beragama Islam ya, karena kan biasanya yang curhat ya diskusi, yang konsultasi, gaya konsultasi itu kan multi agama. Tapi untuk kali ini aku buat khusus untuk yang beragama Islam aja. Ya karena orang-orang di sekelilingku, di dunia offlineku itu masih muter-muter aja di masalah ini yang akan kita bahas, yang akan aku bahas ini. Jadi gini, ya kita pakai logika sederhana aja lah. Kalau kamu atau aku atau siapapun orangnya lah, ketika setiap hari, ya setiap hari itu dikasih uang 100 juta banyak ya. Setiap hari dikasih uang 100 juta, terus seseorang itu apa istilahnya, bukan memerintah sih, menyarankan sesuatu, itu kan pasti diperhatikan, pasti kan ya gak akan hitung-hitungan kan. Gak akan hitung-hitungan, pasti menjalankannya itu ikhlas, karena selama ini setiap hari sudah dikasih uang 100 juta, gak mungkin akan hitung-hitungan lagi. Apapun yang bahkan diperintahkan, bukan hanya saran, diperintahkan itu akan dilaksanakan dengan suka hati, dengan suka rela, dengan sangat senang ya, karena ya apa setiap hari dikasih 100 juta. Ya itu perumpamaannya. Banyak sekali orang Islam itu yang muter-muter di amalan yang hitung-hitungan, sedangkan Tuhannya itu kan pemberiannya tanpa batas, pemberiannya tanpa syarat. Bahkan setiap detik kita diberi nafas, itu yang esensial. Sangat gak sopan sekali kalau kita itu orang yang beragama Islam, bukan Islam ya, itu melakukan amalan masih hitung-hitungan. Ya terutama untuk yang sudah sering hadir pengajian sih, sudah sering dengerin pengajian. Ya kalau masih awal-awal yang tadinya gak pernah hadir pengajian, gak pernah dengerin pengajian, ya wajar lah, gak masalah. Tapi kalau yang sering dengerin pengajian, ya lereni lah. Lereni lah Pak, hentikan lah, sudahi lah amalan itu, yang hitung-hitungan itu sudahi. Jadi kalau hadir pengajian, ini sekali lagi buat yang biasa hadir pengajian ya, biasa mengikuti pengajian, itu kalau ustadznya atau pembicaranya atau penceramahnya itu menjelaskan, atau isi kajiannya itu masih menjelaskan atau menerangkan amalan yang hitung-hitungan karena pahala, karena dosa, melakukan ini pahalanya sekian, itu lereni lah. Tinggalkan lah, bukan berarti ditinggalkan ini terus berhenti ngaji, enggak, tapi cari pengajian lain, tempat lain, atau kalau belum nemu di online ada banyak kok. Ya itu karena gak sopan banget. Masa Allah yang sudah memberi nikmat yang tak terhitung, terus hambanya menjalankan perintahnya itu hitung-hitungan, kan gak sopan banget ya. Kalau gak sopan sih itu masih bahasanya masih belum pas lah. Yang benar itu, yang pas itu kurang ajar ya. Iya, jadi motif dari seseorang itu melakukan amalan itu ada 3. Yang pertama karena hitung-hitungan tadi, ini yang awal-awal ya, yang masih newbie lah, istilahnya newbie. Ya wajar lah awal-awal. Tapi ya masa ya muter di situ terus, gak mau naik kelas. Terus yang kedua, motif yang kedua itu karena ingin mendekatkan diri ke Tuhan. Ini biasanya ada di amalan-amalan yang diajarkan di torekot-torekot. Itu semua torekot itu amalannya, tujuannya atau motifnya untuk mendekatkan diri ke Tuhan, ke Allah. Ini motif kedua. Dan motif terakhir, motif ketiga yang puncak, itu karena motifnya karena cinta. Dan cinta ini berangkatnya atau dicapainya karena rasa syukur. Jadi yang pertama karena hitung-hitungan dulu, yang kedua karena ingin dekat. Nah, terus karena sudah dekat, jadi dia merasakan, benar-benar merasakan, karena kedekatannya jadi ya benar-benar merasakan semua pemberian Tuhan, semua nikmat Tuhan. Akhirnya dari situ timbul cinta. Dan ketika sudah sampai pada cinta, ya itulah motif amalan terbaik dari seorang hamba, bukan karena hitung-hitungan. Lereni guys ya, awas gak dilereni.